atau tidak, itu ada gelar indikasi-indikasinya. Biasanya barangnya harganya kira-kira murah apa mahal kalau barang curian itu? Murah ya, motor curian itu biasanya murah dan tidak ada surat apanya? Tidak ada surat-suratnya. Nah, itu kita harus curiga walaupun orang itu nggak bilang, "Mbak, ini motor curian." Dia nggak bilang. Cuma dia kok jualnya murah banget. Second biasanya di Jogja. Di sini saya pernah beli second itu 7 juta. Surat-suratnya lengkap. Nah, kalau ada yang jual misalnya cuma 2 juta, 3 juta second. Surat-suratnya mana Mas? BPKB nggak ada. Nah, ini kita harus curiga. Ini jangan-jangan curian. Berarti kita jangan membelinya. Kalau kita membeli, kita ikut memikul dosa mencuri. Padahal kita nggak nyuri. Tapi kalau kita curiga, ya ini curian, ada bukti-bukti tadi. Harganya murah banget, surat-suratnya nggak ada. Nah, ini hati-hati. Jangan membeli barang curian. Nah, bagaimana cara bertobatnya? Nah, yang pertama, harta itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya kalau pemiliknya sudah meninggal dunia. Jadi ini kenapa kok wajib dikembalikan kepada pemiliknya? Karena pencuri tadi itu hanya menguasai, bukan memiliki secara sah. Maka ketika dia bertobat ya karena itu bukan miliknya kan, ya kembalikan kepada pemiliknya. Cuma kadang-kadang pemiliknya sudah nggak ada, mungkin pergi, mungkin meninggal dunia, berikan kepada ahli warisnya supaya nanti ahli warisnya dibagi waris kepada semua ahli waris. Yang kedua, jika ahli warisnya tidak ada atau tidak diketahui, mungkin sudah lost contact segala macam, tidak diketahui di mana, maka harta itu disedekahkan atas nama pemiliknya. Misalnya motornya ini motor curian, orang yang mencuri tobat nih mau dikembalikan kepada yang punya, ternyata rumahnya sepi, nggak ada orang. Pergi kemana Pak? Nggak tahu, akhirnya bingung dia. Nah yang seperti itu disedekahkan atas nama pemiliknya. Ya, misalnya motornya dikasihkan ke anak yatim atau siapa, ya disedekahkan, tapi ini yang sedekah nama atas nama pemiliknya. Ya. Oke, itu solusinya demikian. Kemudian harta haram yang ketiga. Jadi harta haram yang ketiga ini harta yang diperoleh melalui muamalah yang haram ya. Tetapi ini diambil berdasarkan keridhoan pemiliknya. Jadi ada unsur saling ridho. Cuma ini kemudian dirinci oleh para ulama yang yaitu yang terjadi karena ketidaktahuan atau karena mengikuti fatwa yang awalnya itu diyakini benar tapi ternyata salah setelah seseorang melakukan pendalaman atau pengkajian yang lebih jauh. Ya. Nah, ini saya berikan contoh misalnya ada seseorang yang dulu dalam persoalan riba ikut dari Muhammad Abduh dan Rosid Ridho. Ya, Rosid Ridho, tapi bukan Ridho yang di atas saya kira bukan ya. Jadi mereka itu mengatakan kalau riba itu sedikit itu boleh. Yang tidak boleh itu riba yang banyak. Karena mereka berdalil dengan surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, yang banyak. Berarti pengertian sebaliknya kalau ribanya itu enggak banyak berarti boleh. Nah gitu. Jadi dia menarik pemahaman sebaliknya. Ya, yang ini disebut dengan istilah mafhum mukhalafah. Jadi kalau ada larangan jangan makan riba yang banyak. Oh, berarti kalau yang sedikit makan aja. Nah, ini memang menjadi pendapat mereka dalam kitab yang berjudul Tafsir Al-Manar. Juz 3 halaman 133. Dan ini banyak yang mengikuti ini ya. Kalau yang sedikit itu ya misalnya yang 0,5%,
1% ya boleh lah gitu. Kalau yang banyak misalnya lebih dari 10% ya nggak boleh gitu. Nah ini dulu pernah saya alami di Jogja di sini, di suatu kampung, mungkin nggak saya sebutkan nama kampungnya, di sebuah masjid ya, mungkin nggak usah saya sebut nama masjidnya. Nah setelah selesai ceramah, waktu itu imamnya itu setelah selesai sholat nih, bukan ceramah, setelah selesai sholat dia membuat pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada pengumuman, insya Allah masjid kita ini sekarang akan mendirikan BMT, ya simpan pinjam, ya insya Allah bunganya sedikit, ya. Jadi daripada kita pinjam di luar yang bunganya besar, mendingan di masjid aja karena bunganya sedikit. Nah gitu, itu bener loh, itu ada, ya. Jadi bunganya mungkin 1% nggak ada, 0,5% atau berapa, ya. Padahal pemahaman yang seperti ini adalah batil dan tertolak. Kenapa? Karena menurut surat Al-Baqarah ayat 275, semua bentuk dan ukuran riba itu hukumnya haram, entah itu sedikit, entah itu banyak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan semua bentuk dan ukuran riba. Jadi kata riba di situ pakai alif lam, ar-riba. Ini disebut alif lam ta'rif dalam ilmu usul fikih yang itu yufidul umum, memberikan makna umum. Jadi baik kecil maupun besar, semua riba itu haram. Jadi bertentangan tadi, penarikan pemahaman dari surat Ali Imran ayat 130 tadi, kalau banyak itu enggak boleh, kalau sedikit itu boleh. Ini berarti cara penarikan kesimpulan yang keliru. Ya. Karena apa? Karena bertentangan dengan keumum riba yang dilarang di dalam ayat ini surat Al-Baqarah 275. Ya, sudah banyak ulama yang mengkritik pendapat dari Muhammad Abduh dan Rosid Ridho itu, diantaranya ini literatur ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Muhtasib dalam kitabnya Itijahatut Tafsir fil Asrir Rohin. Beliau memberikan kritik terhadap kitab-kitab tafsir yang mengandung penafsiran yang menyimpang. Lalu ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahim Faris Abu Ulbah, Syawaibut Tafsir, ya, debu-debu atau ya pemahaman atau tafsir-tafsir yang menyimpang, khususnya pada abad ke 15 Hijriah, ya. Oke. Nah, jadi ketika orang itu berubah pendapat, dulu mengikuti pendapat yang seperti tadi, kalau riba sedikit boleh, yang diharamkan yang banyak, kemudian dia berpindah kepada pendapat yang baru, semua bentuk riba hukumnya haram, kan berarti dia ya apa ya, dia melakukan dosa tapi dulu nggak tahu gitu. Sekarang jadi tahu setelah ngaji. Nah, dalam hal ini ada sikap yang ya sebelum nanti saya jelaskan cara tobatnya, sikap yang dikembangkan bagi kita, yang perlu kita kembangkan itu adalah ya ketika ada pendapat yang bermacam-macam itu kita wajib mengikuti pendapat yang dalilnya paling kuat. Itu yang disebut dengan istilah rojih. Jadi rojih itu pendapat yang paling kuat dalilnya. Nah, inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18 untuk memilih pendapat yang paling baik kalau kita mendengar berbagai macam pendapat. Dalam ayat ini Allah mengatakan fabasyir ibad, berikanlah kabar gembira kepada para hambaku, alladzina yastami'unal qaula, yang mereka itu mendengarkan perkataan fayattabi'una ahsanahu. Lalu setelah mendengarkan perkataan itu mengikuti yang paling baik di antara perkataan itu. Ya. Nah, kemudian ada kaidah fikih yang terdapat di dalam kitab usul fikih namanya Ghayatul Wusul, ditulis oleh Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Di halaman 149 menyampaikan kaidah al-amalu birrajihi
wajibun wal amalu bil marjuhi mumtaniun. Ya, artinya mengamalkan pendapat yang rojih yang kuat itu wajib hukumnya. Nah sebaliknya mengamalkan pendapat yang marjuh yang lemah ini tidak boleh, mumtani, la yajuz. Ya. Nah jadi setelah kita mengkaji mungkin pendapat yang dulu kita anut, wah dulu mengikuti Rasyid Ridho, mengikuti Muhammad Abduh, ternyata salah ini sebenarnya. Nah berarti kita berpindah pendapat, mengamalkan pendapat yang rojih. Tapi udah terlanjur nih dulu punya tabungan, karena tabungan itu mungkin dulu bunganya kecil ya, bunganya sedikit. Nah itu bagaimana? Yang pertama cara bertobat, yang pertama dia wajib menghentikan muamalahnya yang haram sejak dia mengetahui keharamannya. Jadi setelah ngaji tahu kan, berarti sejak ngaji itu berarti harus berhenti. Nah disinilah ada ayat Quran yang menegaskan hal itu. Jadi kalau mungkin dulu nggak tahu hukumnya, setelah tahu hukumnya haram, itu harus atau wajib berhenti. Dalam surat Al-Baqarah 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah." Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu sebelum tahu hukumnya. Dan urusannya terserah kepada Allah, wa amruhu ilallah. Ya, jadi setelah tahu ya sudah, misalnya pernah punya tabungan yang ada bunganya, ditutup ya tabungannya atau dinolkan ya setelah ada nego dengan bank itu ya. Nah, jadi setelah tahu berhenti sudah. Kemudian yang kedua, meskipun wajib menghentikan ya setelah tahu hukumnya, dia tidak diwajibkan apa-apa atas harta yang diperoleh di masa yang lalu ya. Jadi tidak diwajibkan dia mengembalikan kepada pemilik asalnya. Juga tidak diwajibkan misalnya untuk menjualnya atau memberikannya kepada orang fakir atau orang miskin. Tidak ya, tidak diwajibkan seperti itu. Ya. Jadi ini untuk orang yang awalnya tidak tahu misalnya itu bunga itu riba terus kemudian berpindah paham, oh ternyata ini riba. Nah ini yang pertama tadi setelah tahu ya berarti sudah hentikan. Nah kalau yang sudah dulu-dulu ya sudah tidak ada kewajiban untuk menjual atau diberikan kepada orang-orang miskin itu tidak diwajibkan. Nah kemudian yang keempat ini harta haram yang seperti yang nomor 3 tadi. Jadi ada saling ridho dan ini sudah tahu hukumnya. Jadi sudah belajar fikih, sudah ikut pengajian, sudah tahu bunga bank itu riba, sudah tahu tapi dia nekat. Nah, ini ada hukumnya yang tersendiri. Bagaimana cara tobatnya? Yang pertama, harta tersebut tidak wajib dikembalikan kepada pemilik harta asal. Tidak wajib. Jadi misalnya sudah tahu hukumnya bunga bank riba, dia buka rekening di bank konvensional, misalnya saya sebut contoh BCA atau di Bank Mandiri yang konvensional atau BRI yang konvensional. Nah, ada bunganya. Nah, ini tidak wajib dikembalikan bunganya itu. Tetapi walaupun tidak wajib dikembalikan ke banknya, tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan sendiri. Melainkan wajib diinfakkan kepada kaum fakir dan miskin. Nah penginfakan ini tidak boleh dengan niat sedekah. Karena sedekah itu harus harta yang halal. Nggak boleh menyedekahkan harta yang haram, nggak boleh. Jadi niatnya itu melepaskan diri dari harta yang haram. Atau bahasa Arabnya itu at-takhallus minal malir riba. Melepaskan diri dari harta riba.
Jadi tidak boleh diniatkan sedekah, ya. Nah, yang ketiga, jika diperlukan untuk sekedar hidup, misalnya untuk makan atau minum atau pakaian, ambil secukupnya dari harta itu, sedang selebihnya wajib diinfakkan kepada kaum fakir dan miskin. Ya, oke, saya kira itu. Nah, ini di akhir materi, ini keterangan panjang itu saya buat ringkasannya. Ya, jadi kalau Anda misalnya ingin shortcut, ya ini cukup membaca ringkasan ini, insya Allah sudah paham. Jadi macam harta, ini macam harta haram, ini cara bertobatnya. Jadi yang pertama, kalau harta yang haram zatnya, yang najis tadi, cara bertobatnya tidak boleh dimanfaatkan secara mutlak. Nggak boleh, dan wajib dimusnahkan. Atau kalau bentuknya hewan ya dilepas liar. Yang kedua, harta yang diambil dari pemiliknya tanpa keridoannya. Nah, ini satu, wajib dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya kalau pemiliknya sudah meninggal. Tapi kalau ahli warisnya kita tidak tahu, kita lost kontak, disedekahkan atas nama. Nah, dan seperti ini. Nah, yang ketiga, dan 3 dan 4 ini intinya sama, cuma sama kesamaannya dari segi apa? Ini dua-duanya harta yang diperoleh melalui muamalah. Berarti muamalah itu ada unsur saling ridho, tetapi haram. Seperti harta riba, ini sama-sama diambil secara ridho, ada ridho. Cuma yang pertama ini karena tidak tahu, yang keempat sudah tahu hukumnya. Nah, ini beda. Kalau tidak tahu, tidak ada kewajiban apa-apa terhadap harta itu di masa lalu. Tapi syaratnya wajib berhenti dari muamalah yang haram itu sejak mengetahui hukumnya. Tadi surat Al-Baqarah 275. Fantaha, ya, falahu masalaf. Dia berhenti, ya kalau yang lalu-lalu ya silahkan diambil. Ya, tapi harus berhenti. Cuma kalau yang sudah tahu hukumnya, dia tetap melakukan yang haram. Satu, ini tidak wajib dikembalikan kepada pemilik harta asal, tapi tidak boleh dimanfaatkan untuk sendiri. Wajib diinfakkan kepada fakir miskin. Waduh, nanti makan gimana Ustadz? Kalau perlu untuk sekedar hidup, ambil secukupnya, selebihnya wajib diinfakkan. Oke, ini ringkasannya. Ini sumbernya. Jadi tadi itu saya simpulkan dari beberapa literatur, ada alamat internetnya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek. Alhamdulillah. Pelan nih suaranya. Masuk gak Mas Rito? Oke. Alhamdulillah cukup singkat, padat, jelas, tapi bikin banyak pertanyaan pastinya. Ya. Monggo yang ada di dalam bioskop ada yang mau bertanya? Ya, dua-dua dulu. Oke, dari Iwan dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ustaz, nama saya Fatur Rahman dari Bandung. Yang pertama, mungkin ini basic, tapi saya mendapati di dalam kitab Mabadi Awaliyah, di situ ada 2 pembahasan, fi usul fiqh wa fi al-qawaid al-fiqhiyah. Mungkin apa perbedaannya Ustaz antara usul fikih dan qawaid fikih? Yang kedua, kalau yang jual beli pupuk dari kotoran hewan itu gimana Ustaz? Kan najis. Itu aja Ustaz. Oke, baru satu. Ada lagi? Iwan? Mas Anwar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya ingin bertanya itu tadi ya.
Ini yang berkaitan dengan Suaranya nggak dengeran, nggak masuk. Ya. contoh saja kayak tukang parkir ya Pak ya, kan Ustadz. Biasanya kan kadang kita kalau ada tukang parkir itu kan mau bayar kayak gitu kan, juk-juk tadi nggak ada tukang parkir, tiba-tiba ada tukang parkir datang itu. Nah itu kan banyak yang tidak itu gitu. Ada juga misal yang punya uang, misal kita masuk bandara gitu. Cuma masuk terus bayar 6.000 misal seperti itu. Itu kan banyak ya ketidakridhoan tetapi mau nggak mau harus bayar gitu. Nah itu harta yang didapat dari tukang parkir itu seperti apa? Apakah itu masuk dalam harta haram tadi atau bukan? Itu pertama. Eh, ini saya tanya lagi masalah yang berkaitan dengan di lingkungan yang ada gitu ya. Contoh barang yang kedua adalah barang curian gitu. Barang curian tuh misal contoh pasir, pengambilan pasir di sungai seperti itu. Kita tahu kalau kita mau bangun rumah, eee, ini diambil dari Sungai Progo gitu. Padahal kita tahu bahwa di Sungai Progo itu untuk mengambil, untuk menyedot, apa itu namanya, pasir di sana itu, mereka harus membayar upeti di ABC lah seperti itu, di tempat-tempat, terutama yang mempunyai apa itu, proyek di sana itu loh. Apakah itu termasuk harta curian yang haram apa bukan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu, Ustaz. Oh, sekalian. Ahwat. Monggo. Siapa tadi? Waduh, tidak sengaja itu. Masih halal. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz izin bertanya. Nama saya Jauza. Jauza, Jauzaa. Zaa. Nggih. Belum. Izin bertanya. Misalnya kita pernah dapat uang dari orang yang bekerja di pajak. Nah, itu kita tahu beliau uang berasalnya dari mana, uang asalnya dari mana. Terus apakah kita boleh memanfaatkannya atau lebih baik kita infakkan? Nah, kalau diinfakkan tadi kan katanya yang di harta saling ridho itu kalau diinfakkan harus ke fakir miskin atau ke orang lain atau ke siapa gitu. Udah, syukron Ustaz. Ya, aku yang tanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Ustadz, mau bertanya. Pertama sebenarnya mau melanjutin pertanyaan yang di depan tadi soal Pak Parkir. Mungkin kan kita kan kalau di tempat parkir yang umum itu kan tidak berakad kan sebenarnya. Atau mungkin kurang tahu itu jatuhnya berakad atau enggak. Nah karena mereka kan biasanya datang pergi gitu. Seandainya kita datang beliaunya ada terus kita mau pergi itu enggak ada, apa jatuhnya kita hutang? Nah itu. Nah kemudian yang kedua, bagaimana Ustadz kalau seandainya ada kasus seorang muslimah yang menikah dengan mu'alaf yang dia itu di rumahnya itu mungkin ada anjing yang dia otomatis barang-barangnya itu udah kena air liurnya anjing dan sebagainya. Apakah kita tidak boleh menggunakan mungkin barang-barangnya atau mungkin mesin cucinya yang buat nyuci baju dan sebagainya kayak gitu. Jadi bagaimana nanti terkait dengan barang-barang yang itu tuh bekasnya ada air liur anjingnya gitu. Syukran jazakallahu khairan. Alhamdulillah ada 4 pertanyaan. Tafadhol. Tadi yang pertama adalah Mas siapa tadi? Fatur Rahman.
perbedaan usul fikih dan usul qawaid ya. Qawaid fikih. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Mas Fathur Rahman, 2 Mas Anwar, 3 Mbak Jauza, 4 Mbak Vira. Dari Mas Fathur Rahman ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan basic. Apa perbedaan antara usul fikih dan kaidah fikih? Ini sebenarnya materinya usul fikih, padahal kita mengkaji fikih ya. Tapi nanti saya tawarkan kita mengkaji usul fikih. Nah, saya itu punya materi nih. Masuk ke, bentar saya terangkan dikit. PPT. PPT itu kalau diklik gini. Nah, nanti akan keluar PPT kajian or kuliah. Klik. Nah, nanti ada usul fikih 1, 2, 3, 4. Jadi saya itu mengajar usul fikih 4 semester. Nah, yang ditanyakan tadi itu masuk usul fikih pertama semester 1. Itu tentang apa perbedaan kaidah fikih dengan kaidah usul fikih atau qawaid usuliyah, itu masuknya di sini. Ya. Nah, ini pembahasannya ini al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, nanti ada pengertian sifat dan contoh dari kaidah fikih. Nah, yang kedua nih yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fathur Rahman tadi. Apa perbedaan kaidah fikih dengan kaidah usul fikih atau istilahnya al-qawaid usuliyah. Nah, jadi ini sebenarnya ada materinya. Oke, saya jelaskan aja secara ringkas ya. Jadi gini. Jadi kalau yang namanya kaidah fikih itu dalam pengamalannya, ini praktisnya saja. Mungkin perbedaannya itu tidak hanya satu aspek ya, ada beberapa aspek, tapi ini yang perbedaan yang paling menonjol. Kalau kaidah fikih itu objeknya itu adalah af'alul ibad, perbuatan manusia. Jadi kalau kaidah fikih itu diterapkan ke apa? Itu diterapkan kepada af'alul ibad, perbuatan manusia. Tapi kalau kaidah usul fikih atau kaidah usuliyah diterapkan kepada apa? Itu diterapkan kepada an-nusus, kepada nas Al-Quran, kepada nas hadis. Beda. Nah, kalau kaidah usuliyah itu nanti tujuannya untuk mengistimbat hukum dari an-nusus asy-syar'iyyah. Jadi kalau kaidah usuliyah itu dia tidak menghukumi af'al atau perbuatan manusia, tapi digunakan untuk mengkaji nas Quran. Misalnya ada kaidah usuliyah yang mengatakan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Yang menjadi asal dalam memahami kalam, memahami kalimat, itu adalah al-haqiqah. Kita artikan menurut makna hakiki, bukan makna majazi atau kiasan. Nah, ini namanya kaidah usuliyah. Karena yang menjadi objek nanti diterapkannya itu pada nas Quran. Jadi misalnya dalam surat An-Nisa ada ayat yang menjelaskan salah satu yang menyebabkan kita wudhu kita batal, yaitu menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa. Nah, menyentuh perempuan yang membatalkan wudhu, menyentuh itu arti hakiki atau arti majazi. Arti hakiki dari menyentuh perempuan itu ya menyentuh masastum bilyad mithlu hadza. Tapi kalau menyentuh tapi sifatnya majazi, itu artinya mohon maaf berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, antara dua makna itu aula mastumun nisa itu dalam surat An-Nisa artinya apa? Apakah itu yang membatalkan wudhu menyentuh begini atau berhubungan badan? Nah, disitulah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i,
ayat itu dipahami menyentuh wanita itu ya menurut mana hakikinya. Jadi kalau misalnya kita menyentuh perempuan ya, termasuk istri ya, perempuan termasuk istri. Kalau kita habis wudhu, salaman atau memegang istri kita begini ya, itu wudhu kita batal. Tapi kalau menurut madhab Hanafi tidak batal karena yang membatalkan wudhu itu bukan menyentuh tangan istri begini, tapi berhubungan badan dengan istri. Itulah yang membatalkan wudhu. Nah, terus mungkin kita bertanya, mana makna yang lebih kuat? Makna yang lebih kuat itu ya yang al-aslu, makna asalnya. Makna asal dari sebuah kalimat atau ucapan itu diartikan menurut makna hakikinya itu lebih kuat. Jadi al-aslu fil kalami al-haqiqah. Gitu. Ya. Nah, ini contoh yang namanya kaidah fikih itu ketika diterapkan itu diterapkan pada apa? Itu pada ayat Quran atau pada hadis Nabi, bukan pada perbuatan manusia. Nah, ini bedanya dengan kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi kalau kaidah fikih itu diterapkan pada apa? Bukan pada Quran, bukan pada hadis Nabi, tapi pada perbuatan manusia. Contoh misalnya ada kaidah fikih yang bunyinya al-wasilatu ilal harami haramun. Segala perantaraan atau sarana kepada yang haram, hukumnya haram. Ya. Nah, ini kaidah ini pernah saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari seorang ibu-ibu ketika ngisi pengajian. Ustadz, saya seorang yang pekerjaan saya sehari-hari itu menjual peralatan rumah tangga. Ada kasur, ada guling atau bantal ya. Nah tiba-tiba suatu hari ada yang tapi yang membeli itu ternyata seorang, mohon maaf, mucikari. Ya, dia punya usaha prostitusi. PSK sekarang orang menyebut ya. Nah PSK itu kan perlu sarana, ada tempat tidur, ada macam-macam. Nah itu mucikari itu beli kepada ibu itu. Beli kasurnya, beli bantalnya, gulingnya, macam-macam. Nah, apakah boleh ibu itu menjual kasurnya segala macamnya itu kepada mucikari yang itu nanti akan menggunakan kasur segala macam itu untuk prostitusi? Nah saya menjawab al-wasilatu ilal harami haramun. Segala sarana atau perantaraan kepada yang haram, walaupun itu kan jual beli kasur masa nggak boleh? Boleh kan? Tapi ketika kasur itu nanti dijual, digunakan sebagai sarana maksiat, sarana perzinahan. Nah ini kaidah fikih namanya al-wasilatu ilal harami haramun. Ketika kita menerapkannya itu pada apa? Bukan pada ayat Quran loh. Bukan pada hadis, tapi pada perbuatan manusia. Belikan kasur yang nanti kasur itu akan digunakan untuk kenahan prostitusi. Itu kan perbuatan af'alul ibad. Ya. Nah, itu ringkasnya demikian. Nah, nanti kalau ingin lebih detail lagi mungkin ya bisa kita adakan kelas usul fikih gitu. Tapi ya nggak tahu nanti memang diperlukan atau tidak. Tapi mungkin diperlukan bagi sebagian karena memang ada persyaratan sih kalau belajar usul fikih itu harus bisa bahasa Arab. Soalnya kalau nggak bisa itu berat sekali, ya kan gitu. Karena nanti ada tugas-tugas, tolong baca kitab ini. Kitab apa Ustadz? Kitab suci Al-Quran? Ya bukan lah, maksudnya itu kitab-kitab fikih atau kitab-kitab fikih. Jadi itu gitu aja ya Mas Fatur Rahman. Nanti kalau ingin belajar usul fikih nanti kita bisa bikin kelas tersendiri. Insya Allah ini materinya ada karena saya mengajar nih usul fikih ini sampai 4 semester. Semester mana tadi? Usul fikih 1, 2, 3, 4. Nah ini kalau dibuka semester 4. Nah ini materinya semester 4 ini sampai ini ada talfik, ada bermadhab, ada rukhsah, ada maslahat. Wah ini menarik sekali. Aduh kalau saya sih semuanya menarik ya buat saya itu.
Ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Mas Fatur Rahman. Jual beli pupuk kotoran hewan, ada perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang rojih ya itu tidak boleh karena kotoran binatang itu najis. Baik binatang itu halal dimakan maupun haram itu najis. Nah ini khilafan lil madhab Ibni Taimiyah. Ini beda pendapat dengan madhabnya Ibnu Taimiyah. Karena kalau Ibnu Taimiyah ini seorang ulama mengatakan kotoran dari binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Misalnya kotoran sapi. Sapi itu kan halal dimakan kan? Itu tidak najis gitu. Tapi kalau kotoran babi ya itu najis gitu. Karena mereka juga punya dalil. Jadi Ibnu Taimiyah dan pengikutnya itu berdalil dengan sebuah hadis. Riwayat Imam Bukhari, jadi dulu di masa Nabi pernah ada orang-orang dari dua suku Badui atau pedalaman namanya suku Uqal, Ain, Kaf, Lam, Uqal dan Urainah pakai Ain, Urainah. Jadi ada dua suku Uqal dan Urainah ini masuk kota Madinah. Mereka awalnya non-muslim lalu masuk Islam. Ketika di Madinah itu mereka sakit karena tidak cocok dengan udara atau makanan di Madinah, sakit. Lalu Nabi menyuruh mereka untuk berobat. Satu, minum air susu unta. Dan yang kedua, minum air kencing unta. Itu ada hadisnya. Nah, ini oleh Imam Ibnu Taimiyah, ketika Nabi memerintahkan mereka berobat dengan minum air kencing unta, itu adalah dalil menurut beliau bahwa kotoran atau air kencing dari binatang yang halal, kan unta kan halal kan, beda dengan babi. Itu buktinya itu tidak najis. Kenapa? Karena Nabi menyuruh mereka minum air kencing unta. Berarti tidak najis. Itu dalilnya Ibnu Taimiyah. Tapi kalau dalil dari ulama yang lain, oh enggak bisa. Yang namanya kotoran, walaupun itu dari binatang yang halal dimakan, itu tetap najis. Bukan suci. Nah gitu. Alasannya apa? Ini ada hadisnya juga. Jadi pernah suatu saat Rasulullah dengan salah seorang sahabat ini di perjalanan, Rasulullah punya hajat, ingin buang air besar, tetapi ketika ingin istinja, ya melakukan ya toharoh setelah buang air besar, tidak ada air. Nabi memerintahkan sahabat yang menemani Nabi itu, carilah 3 buah batu sebagai pengganti air untuk istinja setelah buang air besar. Nah, sahabat itu lalu mencari batu, disuruh Nabi mencari 3 batu, dapat 2. Ini batu beneran. Yang satu itu ternyata bukan batu beneran tapi kotoran onta yang kering, karena kering di sana itu keras banget, jadi kayak batu. Lalu Nabi mengatakan apa untuk yang kotoran dari batu tapi dari kotoran unta? Nabi mengatakan innaha riksun ay najisun. Saya tidak menggunakan ini untuk bersuci. Kenapa? Karena ini najis. Akhirnya Nabi hanya bersuci dengan 2 batu yang beneran batu. Berarti kan itu kotoran unta loh itu. Unta kan halal dimakan, tapi Nabi mengatakan innaha riksun. Itu najis. Jadi inilah pendapat yang lebih kuat bahwa yang namanya walaupun binatang itu ya halal dimakan seperti onta, sapi, kambing, lalu ada kotorannya, itu walaupun halal dimakan tetap najis. Karena buktinya apa? Nabi tidak mau menggunakan kotoran dari onta tadi yang mengeras gitu. Ya. Oke, ini sebenarnya cukup panjang tapi ringkasnya demikian. Jadi intinya kalau kotoran dari binatang, misalnya sapi atau apa, kemudian kotoran itu dijual sebagai pupuk, namanya pupuk kandang, ini sebenarnya menjual belikan najis. Berarti ini hukumnya tidak boleh.
gitu. Walaupun mungkin ini seperti yang tadi saya katakan ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Tadi saya katakan ada sebagian ulama yang membolehkan seperti Ibnu Taimiyah tetapi ada ulama lain yang tidak membolehkan. Ya. Nah, ini sedikit cerita. Saya punya teman di Magelang, dia seorang penjual sarana produk pertanian, pupuk, bibit segala macam. Nah, satu saat ada yang menawari dia, seorang sales ya dari pabrik pupuk itu menawarkan pupuk dari kotoran binatang yang mereknya itu T41. Ya, sudah bisa dibaca tuh dari mereknya itu T41. Ini kok mereknya kayak gini? Maksudnya apa? Nah, itu salesnya mengatakan ya ini memang dari kotoran binatang, Pak, gitu. T41. Nah, wah aku enggak mau lah, aku enggak jual kayak itu memang ada ya. T41 ya. Oke. Kalau untuk pemanfaatan kotoran binatang sebagai pupuk boleh Tat, ya? Ya, enggak boleh. Kotoran binatang dimanfaatkan sebagai pupuk. Iya. Enggak boleh. Pupuk kandang gitu. Enggak boleh. Berarti selain jual belinya juga menggunakan Iya, sebagai tidak pupuk. boleh. Jadi kan tadi ada kaidah la yajuzu al-intifa'u binajisi mutlakon. Jadi tidak boleh memanfaatkan najis secara mutlak. Jadi memanfaatkan itu bisa bentuknya jual beli, bisa bentuknya menggunakan langsung, tidak beli mungkin dari kandang sendiri, ya, atau dalam bentuk yang lain, misalnya dari kandang sendiri lalu diberikan kepada teman, itu juga nggak boleh gitu. Nah, seperti itu ringkasnya. Oke, nah itu nanti kalau ingin lebih detail lagi, nanti silakan dibuka ya di situs saya. Masuk ke situs saya namanya Fisilmi Kafah. Nah, nanti ada tulisan saya tentang biogas. Klik. Nah, ini saya sudah menjelaskan hukum biogas. Jadi biogas itu gas itu nanti bisa digunakan untuk masak segala macam, goreng telur segala macam. Tapi biogas ini bisa untuk penerangan juga. Biogas ini berasal dari kotoran binatang yang ini diproses menjadi gas yang nanti gasnya itu bisa digunakan seperti rumah tangga kita. Nah, itu boleh apa tidak itu seperti itu. Jadi ini memang nanti penggunaannya untuk gas ya, untuk masak atau untuk penerangan bisa dari kotoran binatang ya, limbah organik dari kotoran binatang nanti diproses dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Nanti di sini terjadi gas, gasnya lalu digunakan untuk masak gitu ya. Jadi dari kotoran sapi misalnya nanti untuk menggoreng telur mata sapi. Nah, sama-sama sapi. Gimana Ustadz kesimpulannya? Nah, kalau menurut pendapat saya ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bentuk pemanfaatan najis. Jadi kotoran binatang itu najis. Nah, ketika najis itu dibuat, diproses, itu namanya memanfaatkan. Jadi memanfaatkan itu bisa memprosesnya menjadi biogas atau memanfaatkan itu bisa dijual belikan atau bisa diberikan kepada orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Oke, gitu ya. Jadi kalau mau bikin biogas, alternatif yang dibolehkan apa Ustadz? Kalau ada yang bertanya, limbah organik tapi bukan kotoran. Misalnya limbah-limbah rumah tangga, misalnya makanan sisa. Makanan sisa itu sebenarnya bisa diproses juga menjadi biogas. Jadi tidak harus menggunakan kotoran. Ya, oke nanti bisa dibaca di sini di Fisilmi Kafah. Oke. Berikutnya dari Pak Anwar mengenai tukang parkir. Ini kita kadang-kadang tidak ridho. Lalu bagaimana Ustadz status harta tukang parkir itu? Wah kayaknya perlu ya ada kajian fikih parkir gitu ya, menarik gitu.
Jadi gini, ini secara garis besar ya, saya sebenarnya juga memikirkan persoalan ini karena saya juga ya katakanlah juga kadang ya itu sering bayar parkir. Saya berpikir-pikir ini sebenarnya apa atau hukumnya itu. Jadi gini, kalau tukang parkir itu dia bekerja di tanah milik pribadi, misalnya ada restoran di situ ada tempat parkirnya. Ketika ada ketentuan yang memarkir di situ harus bayar, itu boleh karena itu adalah tanah milik pribadi. Kalau orang punya tanah, dia mau menggratiskan orang yang masuk, boleh. Mau memungut uang juga boleh karena itu tanah milik dia. Ya, kan ada warung yang di situ ada lahan parkirnya. Itu lahan parkir kan milik pribadi, bukan milik umum seperti jalan raya. Kalau itu milik pribadi boleh. Tapi kalau tukang parkir itu dia memungut parkir dari jalan atau trotoar yang itu milik umum, dia tidak berhak. Kenapa loh? Itu tanah milik umum, kan ada tuh jalan raya. Terus di situ kita parkir di situ, kok ada orang yang datang celuk, Mas parkir. Lah, enggak berhak. Kenapa? Karena ini bukan tanah dia. Atau bukan tanah bosnya. Ini milik umum. Kalau milik umum itu kita sebenarnya boleh memanfaatkan tanah itu atau jalan raya itu, mau kita lewati atau kita parkir di sana, seharusnya kita tidak membayar apa-apa. Jadi tukang parkir itu kalau dia memungut sesuatu dari motor yang diparkir di jalan umum itu tidak berhak. Beda dengan yang di jalan atau tanah milik pribadi. Nah, itu beda. Nah, persoalannya itu saya melihat itu kayaknya semuanya dipungutin semua itu, gitu. Baik kita itu di jalan umum maupun kalau kita parkir di tempat parkir khusus tetap kita dipungut. Lah ini menurut saya nanti kayaknya perlu ada kajian yang lebih khusus ini, fikih tentang perparkiran gitu. Ya, nanti kayaknya perlu kita kaji lagi. Ini secara umum aja. Sebenarnya kalau kita lihat ya, misalnya kalau orang parkir di mall atau di hotel, itu kan sebenarnya kan itu lahan dia kan, lahan dia sendiri. Ya dia berhak, walaupun sebenarnya yang lebih baik dia gratiskan bisa. Tapi kalau dia pungut, boleh saja, karena itu tanah milik dia. Kan ada mall-mall besar yang itu kemudian, atau hotel itu punya lahan parkir toh. Nah itu kan bukan milik umum itu. Jadi kalau kena charge, kita kena bayar, itu menurut saya masih boleh karena itu tanah atau lahan pribadi. Tapi kalau ada kita parkir di jalan umum lah kok dimintai parkir, persoalannya itu atas dasar apa? Atas dasar apa? Wong ini jalan milik umum atau trotoar milik umum, kenapa dia minta gitu? Ya peraturannya harus jelas, misalnya itu di jalan apa gitu. Oke, ini jawaban umum dulu ya. Barangkali ini menarik, nanti mudah-mudahan ada kajian yang lebih detail lagi. Berikutnya masih dari Pak Anwar juga. Ustadz, ini pengambilan pasir dari Sungai Progo ini apakah termasuk pasirnya itu barang curian ya atau bukan? Nah, ini mungkin kita harus tahu pengertian pencurian dalam Islam. Bahasa Arab itu as-sariqah, yang disebut dengan pencurian itu apa? Dalam kitab Nizamul Uqubat itu ada definisi. Jadi as-sariqah itu hiya akhdhul mali ala wajhil ikhtifai. Yang namanya mencuri itu adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam. Itu mencuri. Nah mereka itu diam-diam atau rame-rame? Ngambil pasirnya itu. Kan itu siang-siang tuh biasanya, enggak malam-malam toh. Nah itu bukan mencuri. Bukan. Kadang-kadang definisi kita mengenai mencuri itu akhirnya tidak sesuai dengan syariat karena dalam hukum positif itu ada istilah curat pencurian dengan pemberatan. Misalnya begal itu termasuk curat itu, pencurian dengan pemberatan, ada kekerasan. Nah,
Sebenarnya kalau dalam fikih Islam, orang membegal itu bukan mencuri. Yang namanya mencuri itu diam-diam. Korbannya tidak tahu. Contohnya tadi yang saya ceritakan di awal, ada teman punya Yamaha NMAX, rumah ditutup, keesokan harinya pintu sudah terbuka, Yamahanya hilang. Nah, itu mencuri itu namanya. Mengambil harta orang secara diam-diam. Termasuk mencuri, mencopet. Tapi kadang-kadang kita sadar juga ya dicopet. Tapi kalau kita benar-benar nggak tahu, itu termasuk mencuri. Karena mengambil harta orang lain secara diam-diam. Tapi saya dulu pernah mau ada orang mau mencopet, saya itu sadar. Saya itu pernah punya pengalaman, malam-malam saya naik bis dari Bogor, waktu itu lagi mau ke Bandung. Dari Bogor mau ke Bandung, itu saya duduk di bis paling belakang. Nah ketika malam saya tidur loh, saya tuh tiba-tiba merasa kok ada tangan saya merasa di pantat saya merasa dia kayaknya mau ngambil sesuatu gitu. Waduh, gawat ini. Saya kayaknya mau melawan, kayaknya nggak berani kan, mungkin ada komplotannya gitu. Akhirnya dompetnya saya ambil, saya masukin tasnya saya gini. Akhirnya saya selamat dari pencopetan, tapi akhirnya celana saya itu robek besar. Karena ternyata dia pakai pisau gitu, cara membuka itu. Ya untungnya saya nggak melakukan perlawanan yang frontal gitu. Khawatirnya kalau melawan secara frontal kan dia tinggal gini kan, wong ini sudah di sini saya, deket gitu. Tapi saya sadar waktu itu, akhirnya itu saya ambil gitu ya. Padahal waktu itu saya mau ceramah loh waktu itu. Bayangkan ceramah pakai celana panjang tapi sobek daerah bokongnya gitu ya kan. Gawat itu ya. Ya. Dulu pernah. Tapi pernah juga saya betul-betul kecopetan waktu itu lagi KKN. Kalau tadi kan dari Bogor, saya dulu kuliah di IPB. Kalau ini KKN dari Bogor ke Kuningan, karena di daerah Kuningan. Saya tidur, naik bis, tapi bukan di bagian belakang, saya dari jendela ada orang yang sebelah saya di lorong ini ya. Nah ketika subuh itu sampai di kota Kuningan, itu saya meraba, dompet saya udah hilang. Orang yang di sebelah saya udah nggak ada. Nah itu copet beneran itu. Saya itu merasa itu ya Allah mau pergi ke KKN, dompet hilang. Untungnya saya menyimpan uang di saku. Akhirnya saya bisa dari Kuningan itu masuk lagi ke lokasi KKN yang itu masih naik kendaraan lagi gitu. Nah jadi pencurian itu pengertiannya mengambil harta orang secara diam-diam. Jadi kalau ada proses penambangan seperti ini secara fikih ya tidak terkategori pencurian karena dia melakukannya pasti terbuka diketahui oleh banyak orang gitu ya. Tetapi walaupun tidak termasuk pencurian itu nanti perlu dicek apakah pasir itu merupakan tambang yang itu milik umum karena dia punya deposit yang besar. Jadi kalau tambang itu depositnya besar itu milik umum statusnya dalam Islam. Tapi kalau kecil depositnya sedikit itu boleh dimiliki individu. Jadi individu atau swasta boleh menambang. Tapi kalau jumlahnya besar ini tidak dibolehkan ditambang oleh swasta atau perorangan. Jadi kalau tambang itu besar itu statusnya milik umum dan yang mengelola adalah negara. Itu ketentuan Islam begitu. Tidak boleh diserahkan kepada swasta, baik swasta asing maupun swasta nasional. Tapi kalau tambang itu depositnya tidak banyak, sedikit, nah itu boleh tambang oleh swasta atau perorangan. Ya, aturannya demikian. Nah kalau progo, kalau pasir itu kemungkinan dia, ini belum saya pastikan ya, tapi ini jawaban sementara, itu termasuk depositnya itu akan terus mengalir karena kan dia mendapat pasir itu dari atas toh. Sementara itu kan keluar terus gitu loh. Enggak henti-hentinya pasir itu dari gunung-gunung itu termasuk dari Gunung Merapi itu terus kan gitu. Itu mungkin sampai anak kita, cucu kita, anak dari cucu kita itu juga masih terus mengalir gitu. Nah kalau seperti itu berarti statusnya itu milik umum, bukan milik individu atau milik negara.
tetapi milik umum yang dikelola oleh negara. Itu statusnya seharusnya demikian. Oke. Ringkasnya begitu ya, nanti detailnya barangkali bisa kita kaji nanti pada pembahasan tambang ya. Yang ketiga dari Mbak Jauza, Ustadz bagaimana kalau kita mendapat uang dari pegawai pajak, apakah boleh kita infakkan? Nah ini jawabannya tidak langsung kita infakkan atau kemana ya, tapi ini boleh nggak kita menerimanya lebih dulu? Itu yang harus dijawab. Baru setelah kita menerima nanti disalurkannya kemana kan gitu urutannya ya. Jadi kalau uang yang mungkin harus diawali dulu dengan pajak. Masalahnya itu urutannya agak panjang ini, berlapis-lapis pertanyaan. Jadi pajak ini ada pajak yang syar'i, ada yang pajak yang tidak syar'i itu dulu. Pajak yang syar'i itu harus memenuhi 4 kriteria. Yang itu kalau syar'i itu berarti boleh dipungut, kemudian boleh dimanfaatkan untuk pembangunan, gaji pegawai macam-macam. Nah, 4 syarat ini apa? Pertama, pajak itu dipungut untuk memenuhi kewajiban bersama antara kewajiban negara dengan kewajiban rakyat. Contoh kewajiban bersama, menyantuni fakir dan miskin. Itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab negara sekaligus kita umat Islam itu juga ada kewajiban untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Jadi ini kalau dipungut misalnya alasannya untuk menyantuni fakir dan miskin, itu boleh memenuhi syarat, itu satu. Yang kedua, pajak itu dipungut dalam kondisi kas negara atau APBN itu memang dananya tidak ada atau ada tapi kurang. Ya, jadi ketika dananya kurang boleh memungut pajak. Tapi kalau sudah ada enggak boleh. Kemudian kriteria pajak syariah yang ketiga, pajak itu dipungut dari orang muslim. Tidak boleh dipungut dari non-muslim. Karena apa? Karena non-muslim punya pajak sendiri dalam masyarakat Islam yang namanya jizyah. Jadi jizyah itu kewajiban pajak yang dikenakan kepada warga non-muslim. Itu kriteria ketiga. Jadi kalau ada pajak tapi ini non-muslim kena, muslim kena, itu berarti suatu ciri pajak yang tidak syar'i. Yang terakhir, yang keempat, pajak yang syar'i itu dipungut hanya dari yang mampu, tidak dipungut dari yang miskin. Jadi kalau ada pajak itu semua kena, baik dia kaya, dia miskin, kena semua. Ini berarti tidak sesuai syariah. Itulah 4 kriteria pajak. 1, dipungut untuk melaksanakan kewajiban bersama antara negara dengan umat. 2, dipungut sifatnya hanya temporer sementara ketika kas negara tidak ada atau kosong. 3, dipungut dari muslim. 4, dipungut dari yang mampu, tidak dari yang miskin. Itulah 4 syarat pajak syariah. Nah, ini harus kita cek. Di Indonesia, kira-kira kalau saya tanya kepada teman-teman semua, pajaknya sesuai syariah atau tidak? Dari 4 kriteria tadi. Sesuai syariah atau tidak? Tidak. Contoh misalnya, kalau Anda belanja di minimarket, kena pajak enggak Anda itu? Indomaret, Alfamaret, kena pajak enggak? Kena, namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Dulu 10% dari nilai belanja kita, sekarang 11%. Apakah pajak itu pilih-pilih? Jadi misalnya datang orang kaya, kalau kaya kena pajak Pak, lalu kalau yang datang misalnya masih atau orang miskin, oh Bapak miskin ya, ya udah nggak kena pajak pertambahan nilai, atau semuanya kena? Kena nggak semuanya? Kena semua. Termasuk pajak bumi dan bangunan, itu semua pemilik rumah, pemilik tanah kena semua, baik yang kaya maupun miskin. Berarti Indonesia itu belum sesuai syariah.
pajaknya itu. Maka dari itu ketika ada pegawai yang dia bekerja di perpajakan yang khususnya dia misalnya bekerja menghitung atau memungut, tapi ya memungutnya bukan memungut yang dengan menggunakan ancaman, maka ini pekerjaan yang haram, ya. Nah, pekerjaan yang haram ini kalau dikaitkan dengan harta haram, masuknya kepada yang kira-kira saya tanya kepada Anda, kalau Anda ditarik pajak, itu Anda merasa ridho, ikhlas apa enggak ridho? Berarti nih ya Anda sendiri yang menjawab, enggak ridho lah Ustadz. Kalau bisa malah kita enggak bayar. Berarti itu termasuk semacam harta curian, rampokan, begalan yang orang yang dipungut itu tidak ridho. Lawang ternyata setelah kita bayar pajak itu dikorupsi oleh pegawai-pegawai pajak, betul tidak? Iya, gimana rakyat disuruh bayar, kalau tidak bayar nanti Anda tidak Pancasilais, tidak NKRI harga mati ya, digitu-gitukan gitu. Padahal mereka sendiri tuh pemimpin-pemimpin itu yang koruptor yang, wah ini kok jadi pengajian politik ya, ini menarik ini pengajian politik ya. Saya menjadi orator akhirnya bukan ngisi pengajian ini ya. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita tahu dia pegawai pajak, nah sementara pajak itu karakternya itu paksa ya, dan kita tidak ridho ya, itu berarti seperti halnya kalau ada orang yang ngasih uang, saudara kita kerja di pajak, nah ini jangan diterima. Paham ya? Kalau jangan diterima berarti masalah infaknya gimana Ustadz? Yuk, nggak ada lagi karena ketika kita menginfakkan berarti kita menerima atau tidak itu? Menerima. Jadi kalau kita menerimanya aja enggak, apalagi menginfakkan, nah kan gitu. Oke ya, wah ini nanti didengar sama Bu Menteri Keuangan ini, Bu Sri Mulyani Indrawati. Maaf Bu, ini saya menyampaikan hukum Islam apa adanya. Kalau suatu saat nanti video saya sampai kepada Bu Menteri, ya, ini saya menyampaikan hukum syariat apa adanya. Ya, bahwa pajak itu ada aturannya dalam syariah, Bu Sri. Ya. Jadi, lah ya ta jenenge kan Bu Sri ta ya. Ya, Bu Sri Mulyani Indrawati. Ya. Jadi saya kira begitu Bu. Jadi saya bukan dalam rangka provokasi atau memberontak atau bukan, tapi ini saya menjelaskan apa adanya. Ya, silakan dikaji oleh staf-staf ahli Bu Menteri, apa benar sih pajak syariah itu demikian patokan-patokannya. Oke ya, saya kira itu ya Bu Menteri ya. Oke, berikutnya. Tadi parkir kayaknya sudah terjawab ya, atau minimal sementara terjawab. Yang berikutnya, bagaimana Ustadz muslimah nikah dengan mu'alaf, tapi rumahnya itu masih banyak anjingnya, banyak alat-alat rumah tangga yang terkena air liur anjingnya ya mestinya ya. Masa air liur mu'alafnya itu. Jadi ini menurut saya pertanyaan yang agak sulit kita bayangkan. Kenapa? Karena yang namanya mu'alaf mestinya ya dia dengan keislamannya kalau awalnya memelihara anjing ya mestinya enggak memelihara toh. Yang namanya orang masuk Islam kan mesti ada konsekuensinya. Awalnya enggak sholat jadi wajib sholat. Kalau yang perempuan masuk Islam pakai kerudung. Nah kalau dia itu memelihara anjingnya di rumah, awalnya Kristen, masuk Islam, apa konsekuensinya? Enggak memelihara anjing lagi. Jadi ini menurut saya mu'alafnya ya mu'alaf yang belum kafah lah, belum kafah. Jadi seperti ini tentunya solusinya ini harus mu'alaf itu kita dakwai supaya betul-betul konsisten. Yang namanya mu'alaf atau masuk Islam itu bukan hanya membaca syahadat ya, tapi apa itu konsekuensi dari syahadat? Ya sholat, kemudian kalau bagi yang perempuan ya menutup aurat,
Termasuk ketika memelihara anjing di dalam rumah, keluarkan. Ya, jangan memelihara anjing lagi gitu. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi timsalun au kalbun. Rasulullah mengatakan malaikat Muhammad nih tidak mau masuk rumah yang di dalamnya itu ada patung atau anjing. Jadi begitu. Artinya rumah itu jauh dari rahmat Allah. Kan ada malaikat penebar rahmat, penebar kasih sayang. Itu enggak masuk. Karena ada anjingnya atau ada patung. Tapi jangan khawatir, ada malaikat yang tetap masuk, yaitu malaikat pencabut. Ya, jadi bukan berarti terus wah orang itu nanti gimana Ustadz, enggak mati dong karena pencabut nyawa enggak jadi masuk, tetap masuk enggak peduli. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Tat, tapi ada nih Tat, yang meskipun nggak ridho, tapi tetap ridho Tat. Itu yang di atasan itu Tat. Tidak ridho. Tapi tetap ridho Tat. Oh, soalnya namanya ridho. Jadi walaupun dia tidak ridho, tetap nama KTP-nya ridho. Ya. Jadi perkenal. Ya. Ya. Saya perkenalkan itu staf kami ya toh. Ya. Bagian kameramen, bagian sound, bagian macam-macam namanya Mas Ridho. Ya. Dan masih terbuka. Ya. Monggo yang betahkan mantu soleh. Wah. Yang di YouTube bisa mendengar conversation malam ini. Ya. Nanti hubungi nomor telepon di bawah sini ya. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, tidak terasa ya, karena memang materi pada malam hari ini sangat sangat berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan tadi ada bab khusus tentang parkir yang insya Allah nanti sama Gurunda kita akan dicoba bikin kajian secara khusus, yaitu tentang fikih perparkiran. Ya, gitu. Alhamdulillah. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita bertemu lagi hari Senin pekan depan, insya Allah. Ustadz Gih, jazakallah khair pada Gurunda kita, Kiai Haji Siddiq Al-Jawi. Semoga kita doakan beliau selalu sehat walafiat sehingga bisa mendampingi kita dalam belajar ilmu agama. Baik, demi sempurnanya kita tutup juga dengan doa tafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.